Atletik adalah dasar untuk berolahraga. Dari atletik ini kamu bisa mengembangkannya menjadi kegiatan bermain maupun olahraga yang dapat diperlombakan. Atletik merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik terdiri atas lari, lompat, dan lempar. Bagaimanakah cara melakukan gerak dasar atletik di atas dengan benar? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, lari. Lari digunakan sebagai dasar cabang olahraga yang ada. Untuk yang pertama, kita belajar tentang lari pelan. Lari pelan ini sering disebut dengan jogging. Gerakan ini sangat berguna bagi daya tahan, kesehatan, dan kebugaran tubuhmu. Lari ini lebih mementingkan ketahanan tubuh dibandingkan kecepatan. Jogging dilakukan dengan langkah pendek, tetap, dan santai. Saat berlari, bernafas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki. Bisa dilihat dalam gambar yang bergerak. B. Lari cepat. Lari cepat disebut juga lari sprint. Gerakan dasarnya seperti saat lari pelan, hanya langkah kakinya harus panjang-panjang dengan irama langkah yang cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilaksanakan secara perorangan juga diperlombakan. Lari cepat ini sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan, sehingga nafas pun harus diatur dengan baik dan kadang perlu menahan nafas agar kecepatan larinya bisa maksimal. Secara umum, gerakan lari sprint dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu posisi tubuh saat berlari, ayunan kedua tangan, dan gerakan langkah kaki. Untuk lebih jelasnya, amati dan peragakan gerakan lari jarak pendek berikut ini. 1. Gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Kedua, sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat, sehingga titik berat badan selalu di depan. Ketiga, ayunan lengan kuat dan cepat, siku ditekuk 90 derajat. Kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Yang keempat, setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan, kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Latihan yang kedua yaitu lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai adalah A. Awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan badan ke depan lebih besar. B. Tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Untuk itu, perhatikanlah hal-hal berikut. Posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong.
Tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. Gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan tetap ke depan. C. Melayang. Setelah melakukan tolakan di balok tumbuhan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga menggunakan kedua tangan. Saat melayang pada saat lompat jauh, ada beberapa teknik yang dipakai seperti melayang dengan sikap jongkok atau gaya jongkok dan sikap tubuh melenting atau gaya lenting. D. Mendarat. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan. Karena apabila badan jatuh ke belakang akan merugikan si pelompat. Bisa dilihat dalam gambar yang bergerak ini. Mulai dari gerakan awalan, tolakan, melayang di udara sampai mendarat. Sikap yang sempurna atau gerakan yang sempurna. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan memperlihatkan beberapa lapangan. Yang pertama, ini termasuk lintasan lari. Lintasan larinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pelari. Yang kedua, ini termasuk lintasan lompat jauh. Untuk lintasan larinya 40 meter minimal. Ada balok tumbuhan atau papan tumbuh. Yang ketiga, bak pasir untuk tempat mendarat, kurang lebih 7-9 meter minimal. Ini contoh gambar untuk gerakan lompat jauh. Pada gambar ini, pada waktu atlet sedang melayang di udara dan yang terakhir mendarat.